Aku akan gantikan Putri Selirmu untuk nikahi pangeran ketiga yang bodoh itu. Putri Selir, apa maksudmu? Yaitu adikmu. Tapi dia anak dari Selir, kalau bukan Putri Selir. Lalu apa? Orang yang kamu nikahi secara sah itu cuma ibuku. Dia anak dari hubungan tidak sah. Dia tidak akan pernah diakui. Kamu... Katakanlah, apa syaratmu? Toko bordir milik ibuku. Sekarang kamu sudah jadi menteri tingkat 3. Kamu tidak perlu lagi toko bordir itu untuk bantu kamu. Satu toko bordir ditukar dengan masa depan putrimu, itu cukup adil. Baik, aku setuju. Tapi jangan coba-coba nipu aku. Sehari sebelum pernikahan akan kuberikan toko bordir itu padamu. Yang mulia, sudah berhasil. Pengurus keluarga Yukata mengirim kabar. Katanya, 5 hari lagi Sanya, putri sulung keluarga Yukata, akan menikah ke keluarga kita. 3 tahun lalu, istana penuh gejolak tersembunyi. Demi jaga keselamatan, aku terpaksa pura-pura gila dan bodoh. Sekarang pemberontak sudah disingkirkan. Aku itu putra mahkota pilihan rahasia ayahanda. Setelah melewati banyak bahaya, akhirnya aku bisa nikahi wanita yang kucintai dengan bangga. Tapi, hamba dengar Nona Sanya sebenarnya menyukai pangeran kedua. Kamu tidak keberatan? Siapa yang dicintai itu bukan hal utama. Yang penting itu, siapa yang akhirnya akan memiliki orang itu. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku pamit dulu. Kamu selalu mau nikah dengan Chandra. Sekarang harus nikah dengan orang lain. Apa kamu rela? Aku tidak seperti ibu yang terjebak cinta seumur hidup. Kamu selalu mau nikah dengan Chandra. Sekarang harus nikah dengan orang lain. Apa kamu rela? Kalau tidak rela harus gimana? Selama 3 tahun kejar dia, cuman aku sendiri yang berjuang. Pertama kali bertemu Chandra, Ini guru yang kudatangkan dari ibu kota untuk kalian. Namanya Tuan Chandra. Mulai sekarang beliau yang akan ngajari kalian. Salam hormat untuk kedua nona. sekilas aku langsung tergerak. Berbeda dengan gadis yang pendiam, perasaanku jelas dan terang-terangan. Nona! Hati-hati! Nona Sanya, hati-hati! Selama 3 tahun, satu ibu kota tahu cintaku padanya. Tapi dia tidak tergerak sama sekali. Aku pikir dia pada dasarnya memang dingin. Sampai pada hari itu. Yang mulia, kamu itu pangeran kedua saat ini. Semua wanita di negeri ini mau nikah denganmu. Kalau kamu suka putri keluarga Yukata, lamar saja secara terbuka. Kenapa harus merendahkan diri cuma untuk jadi guru di sini? Yuli sangat sensitif. Kalau aku langsung kejar dia, takutnya dia akan ketakutan. Aku mau bangun perasaan perlahan dengannya. Lalu, gimana dengan Nona Sanya? Semua orang di ibu kota tahu dia mencintai seorang guru. Karena itu, dia tolak banyak lamaran.
Apa hubungannya denganku? Ternyata dia sama sekali tidak ada perasaan padaku. Yang dia cintai itu bukanlah aku. 在回忆里重组一片天地，纯洁温暖眷恋，如生一句，无言过多少。 Tuan tengah malam begini datang tanpa diundang. Ada urusan penting apa? Besok ada pertemuan di Pavilion Zurna, para pejabat dan bangsawan ibu kota, semua akan datang untuk melihat-lihat. Nona Yuli mau ikut untuk tambah wawasan. Kamu ikutlah temani dia. Kamu saja yang pergi bersamanya. Kalau Nona Yuli pergi keluar berdua dengan pria asing sepertiku, itu akan merusak reputasinya. Kamu pria asing datang ke kamarku di tengah malam. Tidak takut merusak reputasiku? Kamu berbeda dengan dia. Kamu tidak peduli dengan aturan masyarakat. Nona Yuli sangat jaga tata krama dan juga kehormatan dirinya. Kudengar besok ada barang berharga yang dipamerkan, termasuk hasil sulaman ibumu. Kamu yakin tidak mau pergi lihat? Baik. Aku akan pergi. Bersiap dan istirahatlah lebih awal. Aku pamit dulu. Tuan Chandra. Gambar kecil Yuli sudah pudar karena sering kamu pegang. Aku akan minta pengrajin kertas untuk buatkan yang baru untukmu. Nona Sanya tidak perlu repot-repot. Satu gambar kecil. Kamu bisa sepeduli itu. Cuma terhadapku. Kamu dingin seperti musim dingin akhir tahun. Chandra, aku menyukaimu. Apa hubungannya denganku? Di hatiku cuma ada Yuli seorang. Yang mulia, kamu mau kemana? Pengurus Wira kirim surat, katanya Nona Sania akan ke Pavilion Zurna. Aku mau ikut lihat-lihat. Kebetulan kamu temani aku ke sana. Sekarang ini kamu masih harus pura-pura gila. Kalau sampai pangeran kedua lihat kamu, gimana jadinya nanti? Tenang saja. Aku sudah punya rencana sendiri. Rencana sendiri? Yang mulia. Hari ini aku tidak terima tamu. Jangan biarkan orang lain lihat aku. Hamba paham. Kemarilah, ada yang mau kusampaikan padamu. Paham. Tenang saja yang mulia. Pergilah. Yang mulia, Nona Sanya sudah datang. Hari ini Pavilion Zurna ramai sekali. Semua orang pakai perhiasan emas dan perak. Jelas mereka semua dari keluarga terpandang. Hari ini ada barang berharga yang dipamerkan di pavilion ini. Semuanya karya para orang terkenal. Nanti kalau ada yang disukai Nona Yuli, aku akan hadiahkan untukmu. Tidak usah. Kemarin krim corona pipi dari Tuan untukku sudah habiskan 50 KL. Pasti Tuan juga kasih ke Kak Saniang. Uang bulanan Tuan juga tidak banyak. Gimana mungkin aku masih mau habiskan uang Tuan lagi? Aku tidak ada kasih ke Nona Sania. Kakak tidak dapat? Aku tidak tahu. Aku terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa. Selera Tuan Chandra kurang bagus. Krim warna pink peach ini malah buat kulit terlihat gelap. Untung saja tidak diberikan padaku.
Bima, bukankah kamu sering pergi ke tempat hiburan untuk minum-minum? Coba tanyakan pada para gadis di sana, warna lipstik apa yang paling disukai wanita. Baiklah. Nona Yuli, maaf. Ini salahku, mau berbuat baik tapi malah jadi masalah. Tidak apa-apa kok. Ini juga bentuk perhatian dari Tuan Chandra. Tuan Chandra, tolong hibur kakakku untukku. Kak Sania menyukai Tuan Chandra, tapi kamu malah kasih aku krim pelona pipi. Dengan sifat kakakku itu, pasti dia akan nyindir aku lagi. Nona, kenapa kamu suruh Tuan Chandra pergi ke tempat Kak Sania? Kamu tidak suka Tuan Chandra? Dia cuma sarjana miskin. Buat apa aku suka dia? Lihat saja cara berpakaian tamu yang datang hari ini. Semuanya orang-orang hebat. Dengan dorongan yang tepat, aku bisa melesat ke puncak. Kalau dia tidak kusingkirkan, gimana aku bisa pilih yang terbaik dan dapat orang terpandang? Nona, pilihan yang bagus. Ini buatan penjahit bordir terkenal di ibu kota, karya terbaik Vina. Bordiran dari Nyonya Vina pernah dapat pujian langsung dari Kaisar. Jarum emas menembus awan hijau musim semi. Benang warna-warni membentuk keindahan. Vina itu nama panggung ibuku. Ibuku adalah putri seorang pedagang, hidup dalam kemewahan dan kemegahan, tapi malah menikah dengan ayah yang seorang sarjana miskin. Demi kumpulkan uang agar ayahku bisa beli jabatan, ibuku bekerja siang dan malam buat sulaman. Ayah menjabat dengan biasa-biasa saja. Hasil kerajinan ibu mulai tersebar di ibu kota. Dia membuka toko bordir. Bisnisnya ramai sekali. Ibu pakai emas dan perak yang didapat untuk karier ayah. Ayah menapaki jalan karirnya dari seorang penasihat kantor lokal sampai jadi menteri tingkat 3. Tepat di saat karir ayah sedang bersinar, dia bawa pulang Yuli dan ibunya yang diam-diam dia sembunyikan. Karena kelelahan dan syok mendadak, ibuku jatuh sakit 3 bulan kemudian. Ibu meninggal karena depresi. Kalau bukan karena masa depan ayahku, ibuku tidak akan hancur karena buat sulaman ini. Terakhir malah buatkan gaun pengantin untuk wanita simpanan. Permisi, apa kamu pemilik pavilion ini? Benar. Bolehkah aku beli bordiran ini? Nyonya Vina itu ibuku. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Bordiran ini karya ibuku yang terkenal. Aku mau simpan ini sebagai kenang-kenangan. Kamu kenal Nona Sania, kan? Nanti, apapun yang dia pilih cari alasan saja jual ke dia dengan harga paling murah. Jarang ada gadis yang berbakti seperti ini. Kalau begitu, sulaman motif bebek ini akan kujual kepadamu seharga 10 tael. Terima kasih, Tuan. Aku tawar 20 tael. Tuan, aturan di pavilion Surna ini, yang tawar lebih tinggi, dia yang dapatkan. Kebetulan aku memang butuh kipas bundar buat koleksi. Aku mau beli. Uangmu banyak sekali ya. Uang saku yang diberikan ayah setiap bulan ada 20 tael. Di tabungan rahasiaku masih ada perhiasan dan aksesoris yang ayah berikan. Kak Sania, sepertinya ayah setiap bulan cuma kasih kamu 600 koin, kan? Apa kamu punya uang buat bersaing denganku? Kalau bukan karena ibuku yang siang malam buat bordiran, demi masa depan ayah, kamu tidak akan menikmati hidup enak seperti sekarang. Bordiran ini buatan ibuku waktu mau bantu ayah lulus jabatan. Matanya rusak demi selesaikan bordiran ini. Kamu pikir kamu pantas miliki itu? Kudengar Nyonya Vina sakit karena bekerja terlalu keras demi masa depan suaminya. Suaminya itu baru saja mengenakan jubah merah langsung bawa selirnya pulang sampai istrinya meninggal karena sakit hati. Nona Yuli, manusia harus punya harga diri. Anak selir memang tidak tahu malu. Sudah hidup enak tapi malah mau menjatuhkan. Mana ada hal yang seperti itu? Benar. Sungguh keterlaluan. Memang tidak tahu malu. Nona Yuli, kamu masih mau bersaing? Aku... Nona Sania, silakan. Tunggu sebentar.
Di pas bulan ini, pangeran kedua mau tawar untuk Nona Yuli. 100 style. Nona Sania, apa mau bersaing dengan pangeran kedua? 200 style. Seribu style. Nona Yuli ini siapa sebenarnya dia? Pangeran kedua rela keluarkan ribuan tael cuma untuk menyenangkan hatinya. Entahlah. Tadi kita ngomongin Nona Yuli begitu. Apa pangeran kedua akan marah? Kamu jelas tahu aku datang hari ini demi dapatkan bordiran ibuku. Namun demi rebut hatinya, kamu persulit aku. Chandra, di hatimu, apa aku begitu tidak berharga? Nona Sania, Aku mengalah. Nyalakan lampion langit. Nyalakan lampion langit. Pangeran kedua ada di sini. Siapa yang berani nyalakan lampion langit di hadapannya? Nyalakan lampion langit harus bayar 2 kali lipat. Berani sekali nantang keluarga kerajaan. Udah gila ya. tuanku nyalakan lampion langit untuk dapatkan barang itu. Pangeran kedua, silakan tawar harganya. Siapa tuanmu? Berani sekali nantang pangeran kedua. Pangeran kedua rela habiskan banyak uang demi wanita cantik. Tuan kami juga mau menangkan hati orang yang dia cintai. Pangeran kedua, bersainglah yang adil. Ayo. $10,000 tael. 20.000 tael. 40,000 tael. 80.000 tael. Tuan Chandra, uang di gudang kita paling banyak cuma 80,000 tael. Kita tidak bisa menawar lagi. Mengalah saja. Orang terhormat tidak merebut kebahagiaan orang lain. Kami mengalah. Selamat kepada tamu kehormatan di lantai atas. Akhirnya dengan 80,000 tael berhasil dapatkan sulaman motif bebek ini. Tiba-tiba muncul pengacau di tengah jalan benar-benar mengecewakan. Kamu sudah puas? Apa maksudmu? Aku datang ke sini demi dapatkan peninggalan ibuku. Sekarang kamu puas? Apa hubungannya dengan aku? Kamu tidak dapat barang yang kamu mau. Jadi lampiaskan kemarahan padaku. Menurutku, Nona Sania seharusnya introspeksi diri. Di depan banyak orang. Bicarakan urusan keluarga dan abaikan adikmu. Apa itu sikap seorang kakak sulung? Mungkin pangeran kedua tidak suka dengan sikap Nona Sania. Makanya dia bela Nona Yuli. Nona Yuli kamu itu pergi bersama seorang pengawal kamu tidak mau kejar? Pangeran, tunggu sebentar. Nona Yuli, ada perintah apa? Tadi kamu bilang kamu itu orang pangeran kedua. Benar. Pangeran kedua kenapa mau bantu aku? Nona Yuli masih belum ngerti. Keberuntungan Nona masih akan datang. Nona Yuli, Tuan Chandra. sudah larut malam, sebaiknya kita pulang. Bolehkah kita mampir ke sana dulu? Ke sana? Kediaman pangeran kedua ada di sana. Barusan dia bantu aku mau berterima kasih langsung padanya. Baik. Tidak boleh. Jalan ke sana harus lewati hutan. Di sekitar sana sering ada perampok. Tidak aman. Pulang ke kediaman dulu saja. Apa yang perlu ditakuti dari perampok?
Guru kita juga bisa bela diri. Dia bisa lindungi kita. Lagi pula, mana mungkin kita sial sekali sampai ketemu perampok. Chandra. Tuan Chandra. Kita pergi ke sana sebentar ya. Baiklah, semuanya ikut keputusanmu. Biar aku bantu kamu. Sekarang aku sudah menarik perhatian pangeran kedua. Tangan halusku mana boleh disentuh sembarang pria. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Niat baik Tuan Chandra, aku sudah terima. Maaf Nona Yuli, aku sudah terlalu lancang. Yang mulia, Nona Sanya sudah pamit duluan. Ayo pergi. Baik. Tuan Chandra, menurutmu aku belum pernah ketemu pangeran kedua sebelumnya. Kenapa dia mau bela aku? Mungkin saja pangeran kedua itu jatuh hati padamu. Mana mungkin begitu? Latar belakangku kurang baik, tidak seperti kakakku yang putri sah. Baik wajah maupun bakat, semuanya lebih menonjol dariku. Kalau pangeran kedua suka, harusnya yang dia suka itu Kak Sania baru benar. Bunga peoni memang cantik dan anggun. Tapi ada juga yang lebih suka bunga merah, yang punya pesona tersendiri. Mungkin di hati pangeran kedua, Nona Yuli, bunga merah yang tetap mekar di bawah salju, yang bisa buat orang jatuh hati pada pandangan pertama. Lalu gimana denganmu Tuan Chandra? Kamu lebih suka peony atau bunga plum merah? Orang-orang di dalam kereta semuanya turun dari kereta sekarang juga. Kalian benar-benar berani sekali. Kalian tahu kereta siapa yang kalian rampok? Pekerjaan yang kulakukan memang penuh bahaya. Aku tidak peduli siapa kalian. Hari ini tinggalkan uang dan nyawa kalian di situ. Kawan-kawan, serang! Cepat pergi! Tolong! Ikut aku, Nona! Lepaskan aku! Tolong aku! Bawa dia juga! Ayo pergi! Chandra! Nona Sanya! Nona Sanya! Ada apa Nona Yuli? Tolong aku, kakiku terkilir. Sakit sekali. Tunggu sebentar ya. Tolong aku. Yuli! Yuli! Yuli bangunlah! Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Secantik ini, kekasihmu saja tidak mau sama kamu. Lebih baik ikut aku saja jadi istri kepala perampok. Ayo pergi! Sudah ditawarin baik-baik, malah dibicarakan kasar. Kamu tidak apa-apa. 当年的炙热飞沙金戈，恩怨招惹，谁又能点燃我，洞悉我，越伤害似破风。认真对执着欲望吞没，交错时刻。kamu itu
Kamu memang gadis bodoh. Kembalikan padaku. Besok hari ulang tahunku. Kamu temani aku akan kembalikan padamu. Aku lihat kamu selalu bawa ini setiap hari. Benda ini berarti sekali bagimu, kan? Aku sudah bilang, kembalikan pada. Besok temannya aku akan kembalikan padamu. Tidak masuk akal sekali. Kembalikan padaku. Ini kantong yang dikasih Nona Yuli padaku. Dia jahit itu selama 3 hari. Benar-benar dijahit selama 3 hari penuh. Kamu hancurkan ketulusan orang lain. Apa kamu puas sekarang? Aku... Kamu ngapain sih? Aku tidak mau hilangkan barangmu dan buat kamu benci aku. Terserah kamu. Apa kamu sudah gila? Aku sudah temukan. Ini untukmu. Trik pura-pura sedih tidak mempan padaku. Aku tidak akan datang di hari ulang tahunmu besok. Ulang tahun itu ada setiap tahun. Tahun ini kamu tidak temani aku. Mungkin saja tahun depan kamu mau temani aku. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati sekeras batu. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Kayu kering meski disiram air tetap tidak akan berbunga. Aku tidak punya perasaan pada Nona Sanya. Mohon Nona Sanya, carilah orang lain yang lebih baik. Chandra! Kalau tidak coba, mana tahu hasilnya. Cuaca berubah-ubah setiap hari. Hari ini kamu tidak suka padaku, mungkin saja besok kamu akan suka padaku. Hidup ini cuma beberapa puluh tahun. Kalau tidak bisa hidup dengan orang yang dicintai, gimana bisa hadapi hidup yang panjang? Aku Sania. Kalau mau menikah harus dengan orang yang benar-benar dicintai. Kamu boleh saja tolak aku. Tapi kamu tidak boleh melarang aku kejar kebahagiaan yang ku mau. Terserah kamu. Chandra! Aku menyukaimu! Kayu kering itu bukan tidak bisa berbunga. Tapi bunganya sudah mekar untuk orang lain. Ibu, aku menurut padamu. Kalau sudah pilih satu orang, meski harus nabrak tembok sampai berdarah, tetap tidak akan menyerah pada cinta. Ini semua salahku. Demi selamatkan aku, Kak Sania hampir diculik perampok. Aku cuma anak selir. Kak Sania itu putri sah. Hidupku tidak berharga. Tidak sebanding dengan Kak Sania. Menurutku, hidup Nona Yuli jauh lebih penting dari segalanya. Padahal ini jelas-jelas kamarku, tapi rasanya aku yang tidak dibutuhkan di sini. Kalau kalian mau saling curhat soal cinta, jangan lakukan di sini. Kak Sania, kamu sudah bangun? Minggir. Nona Yuli. Nona Sania, kenapa harus menekan orang begitu? Nona Yuli cuma peduli padamu. Peduli padaku. Saat aku hampir diculik perampok, dia sengaja halangi kamu untuk selamatkan aku. Kamu bukan orang bodoh. Apa kamu tidak lihat tipu muslihatnya? Nona Yuli bukan orang seperti itu.
Waktu itu dia cuma terlalu ketakutan. Sekarang aku tidak mau lihat kalian. Pergi kalian. Kak Sania, semua kesalahan itu semua salahku. Waktu itu aku benar-benar sangat ketakutan. Kak Sania, tolong maafkan aku. Mulai sekarang aku tidak akan muncul di depan Tuan Chandra lagi. Tuan Chandra, Kak Sania tidak mau maafkan aku. Bahkan nendang aku. Dadaku sakit sekali. Dadaku benar-benar sakit. Kamu keterlaluan. Pokoknya apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Anggap saja memang aku yang tendang dia. Cepat bangun.天地有心，飞云落雨去，有见江山有情。 Hari pernikahan Nona Sania akan tiba 2 hari lagi. Ini hadiah lamaran dari pangeran ketiga. Kamu boleh pergi. Kipas bordir milik ibu. Kok bisa berada di kediaman pangeran ketiga? Yang mulia, Barangnya sudah dikirimkan. sudah dikirim. Gimana hasilnya? Apa dia senang? Yang mulia, ada masalah. Kalian siapa? Ini di mana? Nona Sania, tidak perlu tegang. Tuan kami sudah kasih perintah. Hari ini cuma mau buat kamu rasakan sedikit pelajaran. Siapa tuan kalian? Tuan kami itu putra kedua dari Kaisar. Chandra. Dia mau kasih aku pelajaran? Apa aku pernah nyinggung dia? Kamu memang tidak nyinggung dia. Tapi kamu sudah nyinggung calon istri pangeran kedua. Nona Yuli. Kamu manfaatkan statusmu sebagai pemisah untuk tindas Nona Yuli. Pangeran kedua sudah bilang, dia berharap kamu ingat rasa sakit hari ini. Waktu bertemu Nona Yuli nanti, bersikaplah hormat padanya. Sesama saudari harus saling melayani, itu tidak. Kok kamu tertawa? Kenapa pangeran kedua repot-repot begini? Langsung tuduh aku saja, bukankah lebih mudah? Nona Sania yang satu ini cantiknya memang unik. Gimana kalau kita... Kamu gila ya? Pangeran kedua cuma suruh kita kasih dia pelajaran. Kak, tindakan kali ini lebih kasar saja. Pangeran kedua juga tidak terlalu peduli padanya. Kita bilang saja. Bilang saja tidak sengaja pukul dia sampai mati. Beres kan? Ya sudah. Aku juga belum pernah rasakan gimana rasanya bersama putri bangsawan. Mau lari kemana? Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Ternyata Kamu siapa?
流年聚散如雨，失去的都已是曾经，暗夜蒙住眼睛。明天该往何处找寻？一念之间，黄鹂phố岸边放万千，回首间宿命上演，孑然一生唯有执念，相聚拨开无尽长夜。若成全，我举封心如烟，明灭如烟。 Minum obat tepat waktu, memar di dadamu akan sembuh. Tidak perlu terlalu khawatir. Terima kasih, Nenek. Yang mulia, luka Nona tidak serius. Masih sakit? Terima kasih Tuhan sudah 2 kali tolong aku. Nona Sania tidak perlu sungkan. Kok kamu tahu namaku? Semua orang di ibu kota tahu Nona Sania jatuh cinta dengan seorang guru. Katanya dia cuma mau menikah dengannya. Gosip buruk memang cepat menyebar. Ini bukan hal buruk kok. Hidup ini cuma beberapa puluh tahun. Kalau tidak bisa bersama orang yang dicintai, hidup rukun dan saling hormati, gimana bisa tahan jalani hidup yang panjang ini? Dari mana kamu dengar kata-kata itu? Menteri Yaka baru saja diangkat jadi pejabat. Taman ini langsung dibangun megah begini. Pasti keluarga ini sangat kaya ya. Semua ini hasil dari usaha bordir Nyonya Vina menghasilkan uang sebanyak ini. Aku sudah pernah dengar, Nyonya Vina ahli dalam bordir. Pencapaian Menteri Yaka sekarang, semua berkat dukungan Nyonya Vina di belakang. Nyonya Vina sudah lama meninggal. Dia sedang apa di sana? Itu putri sulung keluarga kami, alasannya. Dia sedang bantu Tuan Chandra cari kantong kecilnya. Tuan Chandra? Tuan Chandra guru di kediaman ini. Lalu kenapa Nona Sania mau bantu guru mencari kantongnya? Karena cinta. Nona Sania, sama seperti Nyonya Vina, keduanya orang yang sangat tulus. Orang yang sangat tulus justru seringkali paling gampang dikecewakan. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang paling keras. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Masih di sini. Kayu kering disiram air sebanyak apapun tidak akan pernah berbunga. Aku tidak punya perasaan pada Nona Sania. Mohon Nona Sania. Carilah orang lain yang lebih baik. Chandra! Kalau tidak coba, mana tahu hasilnya. Cuaca setiap hari selalu berubah-ubah. Hari ini kamu tidak suka padaku, mungkin saja besok kamu jadi suka. Hidup ini cuma beberapa puluh tahun. Kalau tidak bisa bersama orang yang dicintai jalani sisa hidup bersama, gimana bisa bertahan jalani hidup yang panjang? Aku, Sania, kalau mau menikah, cuma akan menikah dengan orang yang kucintai. Kamu boleh saja tolak aku, tapi kamu tidak bisa larang aku. Yang mulia. Dia ada sedikit kemiripan dengan ibuku. Tuan, kamu kenapa? Ibuku
pernah berkata seperti itu. Menikah harus dengan orang yang dicintai. Tapi ayahku tidak setia. Yang dicintai sebenarnya bukan dia. Meski begitu, ibuku tetap tidak pernah ngeluh. Sampai suatu ketika, dia meninggal demi lindungi ayahku dari serangan. Lalu gimana dengan ayahmu? Setelah ibuku meninggal, ayahku berubah total. Setiap malam dia merindukan ibuku, terus mengenangnya. Cinta ini cuma bisa jadi kenangan, tapi semua itu sudah terlambat. Andai saja ayahku bisa sedikit saja memikirkan ibuku waktu itu. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput liar. Apa gunanya? Kamu berdiri di atas jembatan nikmati pemandangan, sementara seseorang di bawah jembatan sedang pandangi kamu. Nona, kenapa tidak menoleh ke belakang sebentar? Kamu juga mutiara di mata orang lain. Sudah larut malam. Biar aku antar Nona pulang. Boleh tahu siapa nama Tuan? Kamu siapa? Nanti kamu akan tahu. Kamu suruh orang pukul dia, ya? Bukan. Itu perintahmu kan untuk suruh orang kasih dia pelajaran biar dia jadi lebih penurut. Aku minta kamu cuma untuk takuti dia saja, bukan untuk sakiti dia. Siapa kamu? Kamu siapa? Tahukah kamu? Kamu hampir hancurkan kehormatan seorang wanita. Apa maksudmu? Kamu boleh saja tidak cintai dia, tapi tidak perlu sampai sakiti seseorang yang begitu tulus cintai kamu. Ini peringatan untukmu. Ada yang lindungi dia. Kalau kamu berani sakiti dia sedikit saja, aku akan ambil nyawamu. Perak murni 10.000 tael, sepasang mutiara malam, 10 peti harta karun, dan persembahan lainnya sebanyak 5 peti. Apa aku suruh kamu sentuh? Yang mulia, ini kenapa kamu kosongkan gudang? Ini semua mas kawin untuk calon istriku. Tunggu, bukan. Mulai besok, dia akan jadi permaisuri putra mahkota. Lalu kamu kenapa tidak kirimkan mas kawin ini ke keluarga Yukata lebih awal? Dengan Tuan Yaka yang lebih sayang selir daripada istri sah, menurutmu kalau kukirimkan ke keluarga Yukata, apa mas kawin itu akan sampai ke tangan permaisuri putra mahkota? Tentu saja, harus tunggu sampai dia nikah masuk ke sini. Buku kas ini, kunci gudang, semuanya akan dia yang pegang. Baru kali ini ada yang rela jadi suami takut istri. Kamu memang yang pertama. Jangan keterlaluan. Aku sangat menantikan besok gimana reaksinya nanti. Waktu buka kerudung nikahnya. Luka di wajahmu itu kenapa? Terjatuh tanpa sengaja. Besok kamu akan menikah. Kenapa masih ceroboh begitu? Kukira kamu sedang peduli padaku. Benar juga. Kamu memang sudah lama tidak anggap aku sebagai putri kamu lagi. Kurang ajar. Aku bukan musuhmu, aku ayahmu. Kamu selalu ejek aku kejam dan galak. Pernahkah kamu anggap aku sebagai ayahmu sendiri?
Sejak ibumu meninggal, hatimu sudah menjauh dariku. Sania, apa kamu benar-benar mau benci aku seumur hidup? Aku tahu kamu dan ibumu memang setia. Kamu jatuh cinta pada Chandra, tapi gimana dengan dia? Manakah dia perhatikan kamu sedikit saja? Aku pernah bilang padamu sejak dulu, kebanyakan pria itu tidak setia. Aku juga begitu. Chandra juga sama. Kalau kamu tidak mau dikecewakan, jangan jadi orang yang terlalu setia. Kalau aku salah berikan hatiku, setidaknya aku masih bisa tarik itu kembali. Tapi gimana dengan ibuku? Dia kehilangan nyawanya demi dirimu. Kenapa orang yang setia harus selalu dikhianati? Katamu semua pria di dunia ini tidak setia. Padahal yang tidak setia itu cuma kamu, kan? Buat apa cari-cari alasan untuk dirimu sendiri dan salahkan semua pria di dunia? Aduh. Ini toko bordir peninggalan ibumu. Yang sudah kujanjikan padamu, sekarang kuserahkan padamu. Toko bordir? Toko bordir apa maksudnya? Waniaka, itu milik keluarga Yukata. Kenapa harus diberikan padanya? Karena aku gantikan putrimu nikah dengan pangeran ketiga yang bodoh itu. Dan karena toko bordir ini hasil kerja keras yang dipertaruhkan oleh ibuku dengan nyawanya. Waniaka, kemarin aku sudah bilang padamu, kan? Yuli sudah menarik perhatian pangeran kedua. Kelak dia akan jadi istri pangeran. Bisa jadi suatu saat nanti dia bahkan jadi permaisuri putra mahkota. Kalau dia tidak punya rumah sebagai bekal, gimana keluarga kerajaan akan mandang Yuli? Sania memang putrimu. Tapi apa Yuli bukan putrimu? Yuli menikah dengan Chandra. Soal mas kawinnya biar Chandra yang siapkan. Santai ini tidak perlu repot-repot khawatir. Apa maksudmu berkata begitu? Siapa bilang aku mau nikah dengan Chandra? Aku berbeda denganmu. Kamu rela merendahkan diri dan mau nikah dengan sarjana miskin itu. Sementara aku tidak akan lakukan itu. Besok setelah kamu menikah, aku akan minta ayah untuk usir Chandra dari kediaman ini. Benar juga. Mereka masih belum tahu kalau Chandra itu pangeran kedua. Menikah dengan sarjana miskin sama saja merendahkan diri sendiri. Ayah, dulu waktu ibu menikah denganmu, ayah juga cuma sarjana miskin, kan? Sudah cukup. Besok kamu akan menikah. Pergilah. Tidak boleh pergi. Ini mas kawin Yuli. Kembalikan toko bordir itu padaku. Lepaskan. Ibu. Sebenarnya kalian ngapain sih? Tuan Yaka, lihat dia. Anak itu benar-benar kejam. Dia sama sekali tidak mau aku hidup. Waktu masuk ke keluarga ini, kamu sudah janji padaku. Tidak akan biarkan aku dan Yuli menderita dan diperlakukan tidak adil. Sekarang kalau aku tidak dapat ke toko bordir itu, aku akan mati saja. Sudahlah. Akan kuberikan padamu. Pengurus Wira, di mana Nona Sania? Tuan Chandra salah tanya ya, Nona Yuli ada di aula utama. Aku memang sedang cari Nona Sania. Kebetulan sekali. Nona Sania juga ada di aula utama. Baik. Kamu beneran mau kembalikan toko bordir padaku? Hantayan, pernahkah kamu bermimpi tentang ibuku? Aku sering bermimpi tentangnya. Bermimpi dia lagi nangis. Yang keluar dari matanya bukan air mata, tapi darah. Dia nangis sambil berkata, kalau cuma mau dukung karya ayahku, dia tidak akan sampai selelah ini. Semua karena ayahku punya selir di luar. Uang bulanan yang harus diberikan malah menyesakkan napasnya. Setiap hari dia terus membordir.
Sampai tubuhnya rusak karena kelelahan. Meski sudah muntah darah, matanya pun tidak bisa melihat cahaya. Dia tetap terus membordir. Sanya, ngapain kamu ngomong seperti ini? Ayah, ibuku ingatkan aku dengan darah dan air matanya. Agar aku jaga toko bordir ini baik-baik. Kalau sampai rumah ini direbut oleh selir yang bunuh dia, meski harus jadi hantu dan tayangan, dia akan tetap balas dendam. Tante Yenti, surat tulisan tokoku di sini sempat baik-baik. Lepaskan. Selama kamu tidak takut buku datang cari kamu, silakan ambil saja. Lepaskan tanganmu. Tante Yeni, dengar tidak? Itu suara tangisan ibuku. Sepertinya dia lagi berkata, Yeni, kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku. Kamu, ibu. Kamu ngapain nakut-nakuti di sini? Kalau dia memang tidak bersalah, kenapa harus takut? Why? Lihatlah, ini hasil didikanmu pada muridmu. Sombong dan tidak sopan, jahat dan kejam. Nona Sanya, segera minta maaf pada Tuan Yaka. Dia itu ayahmu. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Yang salah itu dia dan semua orang di sini. Kamu, Ayah, Tuan Yaka. Kak Sania, kamu keterlaluan. Kamu mau buat ayah malah sampai mati. aku tidak mau lihat kamu lagi. Bawa surat kepemilikanmu dan keluar dari sini. Dan juga, kalau kamu tidak mau akui aku sebagai ayahmu, hari ini, begitu kamu keluar dari pintu ini, kamu bukan lagi putri dari Yaka. Ayah, kamulah yang tidak pernah anggap aku ada. Setidaknya aku masih ingat. Kamu pernah ajari aku tata cara sajikan teh. Ayah pasti lelah setelah menghadap istana. Silakan minum teh. Baik, anakku memang pengertian. Semuanya baik-baik saja. Kenapa malah hela napas? Begitu ingat beberapa tahun lagi, Sania akan menikah dan sajikan teh untuk kita. Hati ini rasanya berat sekali. Apa itu upacara teh sebelum menikah? Upacara teh sebelum menikah itu, malam sebelum seorang wanita menikah, dia harus sajikan teh kepada orang tuanya sebagai terima kasih atas kasih sayang dan didikan mereka. Sania masih lama akan menikah. Kamu mikir apa sih? Ayah, Sania tidak akan menikah seumur hidup ini. Aku akan selalu temani ayah. Sini. Baik, kalau begitu ayah akan jaga Sania seumur hidup, oke? Malam sebelum seorang wanita menikah, dia harus sajikan teh kepada orang tuanya sebagai terima kasih atas kasih sayang dan didikan mereka. Kurang ajar. Aku masih ingat semuanya. Hanya saja ayah yang lupa. Ayah sendiri yang hancurkan itu. Mungkin ayah juga lupa. Besok itu hari ulang tahunku. Sejak ibu meninggal, aku tidak pernah rayakan lagi. Ayah, seperti yang ayah katakan. Mulai hari ini,
Anggap saja ayah tidak punya putri sepertiku lagi. Tuan Chandra, Nona Sania. Nona Sania, mohon tunggu sebentar. Sania. Ada apa? Aku... Sakit tidak. Berkat kamu. Apa maksudmu? tadi aku tidak tindas menagih Nyigna. Tuan Chandra sampai kejar aku ke sini. Mau tegur aku soal apa lagi? Kamu kalau ngomong apa harus selalu nyindir seperti ini? Perselisihan generasi sebelumnya itu urusan orang tua. Nona Yuni tidak bersalah. Perlukah kamu punya kebencian sebesar itu padanya? Dia tidak bersalah. Bagaimana dia tidak bersalah? Sejak kecil dia dibesarkan di luar. Tentu saja jadi bahan omongan orang. Kamu sebagai putri sah menteri pasti tidak mengerti ketirnya hidup seperti itu. Kalau karena kamu suka padaku lalu selalu persulit dia, itu sama sekali tidak perlu. Chandra, kamu bicara seperti ini, itu sedang merendahkan aku. Aku mencintai dengan tulus. Benar. Aku memang menyukaimu. Kalau bisa memiliki kamu, itu keberuntunganku. Kalau tidak, itu nasibku. Aku bisa terima dan lepaskan. Aku tidak perlu musuhi gadis yang kamu sukai. Lalu kenapa kamu tetap punya kebencian sebesar itu padanya? Kamu bisa merasakannya. Tangan dari putri sah menteri. Ternyata kasar seperti ini. Kamu pasti pernah sentuh tangan Yuli, kan? Apa selembut sutra? Sejak kecil, aku bantu ibuku menjahit untuk dukung karier ayahku. Aku dulu mengira setelah ayahku jadi menteri, ibuku akan hidup bahagia. Tapi di hari pelantikan, ayahku malah bawa wanita lain ke rumah. Aku masih ingat hari itu. Wajah ibu tiri begitu putih bersih. Tidak seperti ibuku yang terbakar matahari dan angin. Seperti jerami yang kering dan rapuh. Setelah ibuku meninggal, Tante Yeni yang mengatur rumah. Aku sebagai putri sah, bahkan tidak punya pelayan pribadi. Setiap bulan cuma dapat 200 koin. Kadang makan daging pun tidak bisa. Kamu tanya kenapa aku selalu musuhi Yuli. Aku tidak pernah musuhi dia. Aku cuma benci dia. Aku benci ibunya. Cuman itu saja. Besok ulang tahunmu kan? Kamu selalu berharap aku temani kamu di hari ulang tahunmu kan? Besok aku akan temani kamu. Setiap tahun pasti ada ulang tahun. Kamu tidak temani aku di tahun ini, mungkin saja tahun depan kamu mau temani aku. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang keras. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Tidak perlu kasihani aku. Aku tidak lagi kasihan kamu. Besok tunggu aku di kamarmu. Aku akan temani kamu. Sania! Kamu harus tunggu aku!
Besok hari pernikahan Sania. Kalau Chandra temani dia di hari ulang tahun, gimana kalau dia jadi enggan menikah? Tidak boleh. Aku tidak boleh biarkan Sania berhasil. Aku bukan sedang kasihani kamu. Besok tunggu aku di kamar. Aku akan temani kamu. Sania, kamu harus tunggu aku. Tuan Chandra, Nona Yuli cari kamu. Ada urusan penting. Tolong sampaikan ke Nona Yuli. Aku akan ke sana nanti. Tidak bisa. Nona Yuli bilang ini sangat mendesak. Kamu harus pergi sekarang. Apa mendesak sekali? Baiklah, ayo pergi. Oke. Nona Yuli, Tuan Chandra, kamu harus bantu aku. ada apa? Masih setengah bulan lagi itu hari ulang tahun ayahku. Aku mau bordir tulisan panjang umur untuk ayahku. Waktu aku menyulam sampai setengah, aku baru sadar benang emasnya habis. Tuan Chandra, bisa tolong bantu aku pergi sebentar ke gerbang barat kota untuk beli benang emas? Masih ada setengah bulan, tidak usah buru-buru. Besok saja aku belikan untukmu. Tidak sempat lagi. Menyulam dengan benang emas ini butuh waktu setengah bulan juga. Aku hitung-hitung, kalau hari ini beli itu akan selesai paling cepat sehari sebelum ulang tahun ayah. Tuan Chandra, kemarin Kak Sania buat ayah marah. Aku mau buat ayah bahagia. Tuan Chandra, aku mohon padamu. Aku bukan lagi kasihani kamu. Besok tunggu aku di kamar. Aku akan temani kamu. Kamu harus tunggu aku. Baiklah. Kalau begitu aku akan berikan sekarang. Kalau tahun ini kamu tidak temani, mungkin saja tahun depan kamu mau temani. Ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang keras. Aku tidak mungkin menyerah padamu. Dia sudah tunggu aku 3 tahun. Kenapa emangnya kalau tunggu beberapa jam lagi, aku akan menunggangi kuda. Seharusnya masih sempat kembali sebelum matahari terbenam. Sudah jam berapa sekarang? Kalian berdua ngapain di sini? Cepat masuk ke dalam, bantu Nona Sania bersiap-siap. Pengurus Wira, kami juga mau begitu, tapi Nona Sania belum mau buka pintu. Apa? Nona Sania? Nona Sania, sudah waktunya menikah. Nona Sania, sebenarnya kamu lagi ngapain sih? Kamu ketawa apa? Dia itu tidak akan keluar kalau Tuan Chandra tidak datang. Maksudmu apa? Dia sedang tunggu Tuan Chandra untuk temani dia di hari ulang tahun. Sayang sekali, Tuan Chandra sudah diajak pergi oleh Nona Yuli. Hari ini pun belum tentu dia bisa kembali. Nona Sania, sebaiknya kamu jangan tunggu lagi. Saya, lawat ini. Yang mulia, bibirmu tidak pegal apa? Pegal apanya? Ada apa? Yang mulia, dari tadi malam sampai sekarang bibirmu tidak pernah turun sedikit pun. Hati-hati nanti mulutmu kram. Kamu sendiri belum pernah menikah. Lihat dirimu. Kamu masih lajang, sama sekali tidak tahu apa itu kebahagiaan menikah. Salahku sudah bicara terlalu banyak. Yang mulia, ada masalah. Ada apa? Pengurus Wira kirim surat, katanya Nona Sania tidak mau keluar. Katanya apa? lagi tunggu seorang guru untuk temani dia di hari ulang tahun. Nona Sania,
Sebenarnya kamu lagi ngapain sih? Kamu jangan tunggu lagi. Tuan Chandra tidak akan kembali. Kumohon padamu, naiklah tandu pengantin. Jangan-jangan dia sedang melampiaskan emosi pada sesuatu. Aduh, nenek moyangku. Aduh, ini. Asal kamu naik tandu pengantin, pangeran ketiga baru akan kasih aku 300 tael uang kebahagiaan ini. Gimana aku bisa bertanggungjawabkan ini pada pangeran ketiga? Yang mulia, gimana kalau sekarang aku langsung ke kediaman keluarga Yukata dan buat Nona Sanya itu pingsan lalu antarkan dia ke sini? Pergi, ambil balok kayu, buka paksa pintunya. Tidak perlu. Tidak usah lakukan apa-apa. Aku percaya. Dia akan datang. Aduh, Nona Sanya, akhirnya kamu buka pintu juga. Pengurus Vira, Iya. kamu datang tepat waktu. Ayo, bantu sebentar. Bantuin ya, sini. Cari beberapa orang buat bantu angkat barang-barang ini semua ke atas kereta kuda. Nanti ikut aku ke kediaman pangeran ketiga. Bukan begitu, Nona Sanya. Tadi suara berisik itu ternyata kamu sedang beres-beres barang, ya? Kalau bukan itu apa lagi? Sibuk dari tadi sampai 3-4 jam. Capek banget rasanya. Semua barang ini peninggalan dari ibuku. Tidak boleh ditinggal di kediaman Yukata. Nanti kalau diambil sama Tante Yeni, gimana? Bukannya kamu sedang tunggu Tuan Chandra untuk merayakan ulang tahunmu? Ada juga urusan itu. Syukurlah kalau bukan, baguslah kalau bukan. Nona Sanya, akhirnya kamu bisa terima semuanya. Tidak usah banyak bicara lagi. Aku sudah lihat kamu tumbuh besar sejak kecil. Aku jamin untukmu, kamu akan jalani hidup yang baik di kediaman pangeran ketiga. Aku juga berpikir begitu. Pangeran ketiga itu katanya polos dan agak bodoh. Mungkin mudah dibujuk. Nanti pada waktunya pasti bisa aku taklukkan. Tenang saja, kalaupun dia tidak polos atau bodoh, dia tetap harus turuti kata-katamu, Nona Sanya. Ayo pergi, naik tandu. Ayo jalan. Bawa barang-barang Nona Sanya ke atas kereta. Langit belum gelap. Masih sempat kok. Hati-hati di jalan, Tuan. Pengantin wanita naik tandu. Angkat tandu. Lebih cepat lagi. Aneh, kenapa hatiku jadi gelisah ya? Hidup cuma puluhan tahun saja. Kalau tidak bisa hidup dengan orang yang paling dicintai, gimana bisa sanggup hadapi hidup ini? Ayah, hari ini ayah belum makan atau minum sama sekali. Ibu khawatir sama ayah, jadi khusus suruh aku untuk bawakan sup ginseng untuk ayah. Taruh saja di sini. Kudengar hari ini kamu suruh Tuan Chandra keluar rumah untuk urus sesuatu. Untuk urusan apa? Ulang tahun ayah sudah dekat, aku suruh dia beli benang emas. Aku mau buatkan kasih ayah sulaman dengan tulisan panjang umur. Yuli, kamu sengaja ya?
Sengaja? Kamu tahu betul kalau Sania menyukai Chandra. Hari ini dia menikah. Kenapa tidak biarkan dia berpamitan dengan Chandra? Aku... Tuan Niaka, Tuan Chandra mau bertemu Nona Yuli. Biarkan dia masuk. Baik. Tuan Niaka. Nona Yuli, ini benang emas yang kamu minta. Terima kasih sudah repot-repot Tuan Chandra. Tuan Chandra masih ada urusan lain? Tuan Niaka, aku lihat hari ini di sini banyak ditempeli karakter bahagia. Tapi siapa yang menikah? Hari ini Kak Sania menikah. Tuan Chandra belum tahu. Nona Sania. Lalu dia menikah dengan siapa? Pangeran ketiga. Adik ketiga? Pangeran ketiga itu bodoh dan polos. Kalau Nona Sania menikah dengannya, itu sama saja dengan turun dia ke dalam jurang penderitaan. Jadi kamu juga tahu itu seperti seret dia berjurang penderitaan. Orang yang paling mau dia nikahi itu kamu. Tapi apa kamu mau nikahi dia? Tuan Chandra, ini urusan keluargaku. Tidak perlu kamu ikut campur. Aku dan putriku masih ada urusan penting yang harus dibicarakan. Silakan. Besok ulang tahunmu, kan? Bukankah kamu mau aku temani kamu di hari ulang tahunmu? Tidak perlu kasihani aku. Aku tidak kasihani kamu. Tunggu aku di kamarmu besok. Aku akan temani kamu di hari ulang tahunmu. Kamu harus tunggu aku. Jadi sejak awal dia memang tidak berniat untuk tepati janji. Cangkir teh sudah diambil semua. Takut nanti akan dimanfaatkan Nyonya Yeni. Tuan Chandra, apa yang kamu lakukan di kamar Nona Sania? Pengurus Wira, kamu datang tepat waktu. Aku mau tanya padamu. Nona Sania, kenapa mau nikah dengan pangeran ketiga? Ceritanya cukup panjang. Kaisar sangat hargai Menteri Yaka, lalu Menteri Yaka tetapkan pernikahan pangeran ketiga. Awalnya Nyonya Yeni paling bersemangat mau nikahkan putrinya, jadi Menteri Yaka pun kasih pernikahan ini kepada Nona Yuli. Tapi, kemudian pangeran ketiga jatuh sakit dan jadi linglung. Setelah Nona Yuli tahu dia sama sekali menolak untuk menikah, Nyonya Yeni lalu bujuk Tuan Yaka untuk alihkan pernikahan ini kepada Nona Sania. Nona Sania, demi dapatkan toko bordir milik ibunya, akhirnya setuju untuk menikah gantikan Nona Yuli. Ternyata ada cerita seperti ini. Hari ini dia menikah. Kenapa tidak ada yang kasih tahu aku? Hari ini juga hari ulang tahunnya. Aku jelas sudah berjanji akan temani dia hari ini. Tapi aku bahkan tidak sempat untuk ketemu dia akhir kamunya. Tuan Chandra, jangan salahkan Nona Sania. Karena kamu sudah berjanji pada Nona Sania, kenapa kamu malah pergi dari kediaman dan pergi bantu Nona Yuli? Kalau saja kamu datang lebih awal, kamu dan Nona Sania pasti bisa bertemu. Kalau dipikir-pikir kalian memang tak berjodoh. Oh iya, Nona Sania titip pesan untuk kusampaikan pada Tuan Chandra. Pesan apa? Kata Nona Sania, dulu dia sering kejar kamu karena dia masih muda dan penuh semangat, belum paham aturan. Semua yang pernah terjadi, biarlah jadi kenangan yang berlalu. Dia berharap Tuan Chandra tidak salahkan dia. Dia juga doakan kamu semoga keinginanmu tercapai dan bisa nikahi wanita yang kamu cintai. Nona Sania nikah jauh dari rumah. Tuan Chandra bukankah seharusnya lega? Kok menurutku kamu malah terlihat tidak bahagia? Silakan lanjutkan kesibukanmu. Aku akan melapor pada Tuan Yaka. Benar, seharusnya aku senang. Tapi kenapa? Hatiku terasa begitu sesak.
Tuan Chandra. Beberapa hari lalu aku kasih kantong sulam pada Tuan Chandra. Tapi kamu menolaknya. Aku pikir mungkin modelnya kurang bagus. Kantong ini baru saja aku buat. Coba Tuan Chandra lihat. Apa kamu suka yang ini? Saat cahaya bulan menembus kain kasa hijau, diam-diam aku menulis kerinduan berkali-kali. Tetesan lilin berubah jadi merah seperti kacang, tapi tak satu kata pun yang bisa kusampaikan padamu. Sepertinya pengetahuan Nona Sania masih perlu ditingkatkan. Kamu sama sekali tidak mungkin tidak sampaikan satu kata pun untukku. Kamu justru berharap semua orang di dunia tahu perasaanmu. Masih tertawa? Aku tidak punya perasaan pada Nona Sania. Meski kamu menyulam 100 kantong sekalipun, aku tetap tidak akan terima itu. Tuan Chandra sudah punya seseorang yang disukai? thiên biên địch yêu mò. Itu tidak ada hubungannya dengan Nona Sania. Aku belum menikah. Kamu juga belum menikah. Berarti aku masih punya kesempatan. Mungkin suatu hari nanti Tuan Chandra akan menerima kantong sulamanku dengan tulus. Yang mulia, Mengapa kamu niup seruling? Kaisar sudah tahu kalau kamu jadi guru di kediaman Yukata. Beliau sangat murka. Beliau perintahkan kamu dalam waktu setengah bulan untuk selesaikan urusan di keluarga Yukata lalu kembali ke istana minta maaf. Aku paham. Orang-orang di kediaman bilang, Nona Yuli sering datang ke kediaman untuk temui pangeran kedua. Kalau kamu memang suka dia, kenapa tidak gunakan status pangeran kedua untuk lamar dia secara terbuka? Yang mulia. Hari ini tampaknya kamu sering tidak fokus. Jangan-jangan karena Nona Sania menikah? Kok kamu juga tahu dia menikah? Di kediaman Yukata itu bukan rahasia lagi. Tanya siapa saja pasti tahu. Kamu tinggal di kediaman ini, apa tidak pernah dengar dari orang lain? Yang mulia, kamu ke kediaman Yukata juga bukan karena Nona Sania, jadi tidak perlu bersedih. Jangan lupa tujuanmu yang sebenarnya. Tujuan? Benar. Kok aku bisa lupa? Yuli itu tujuanku. 13 tahun lalu, waktu ke kuil, berdoa untuk ibunda, aku tersesat di gunung. Ada yang bisa tolong aku? Tolong. Tolong. Ada yang bisa tolong aku? Padahal itu sangat sakit. Tapi dia tetap genggam erat tanganku. Siapa namamu? Namaku Yu. Yu. Terima kasih, Tuan. Luka ini. Kenapa kamu terus lihat? Sepertinya aku pernah lihat. Sepertinya itu Nona kedua dari kediaman Yukata. Dia putri dari kediaman Yukata. Ada apa? Aku sudah temukan dia. Aku datang demi Yuli. Tapi entah kenapa waktu dengar Sania menikah, aku justru tidak merasa lega. Hati ini terasa berat seperti tertimpa batu besar, sangat berat dan tertekan.
Kemarin aku masih berjanji akan merayakan ulang tahunnya bersama, tapi janji itu tidak ditepati. Kalau saja aku tidak bantu Yuli beli barang, mungkin aku masih bisa ucapkan salam perpisahan pada. Gimanapun juga, Nona Sania sudah lama bersamamu. Wajar saja kalau ada perasaan. Sekarang hari sudah malam, tandu pengantinnya sudah lama tiba di kediaman pangeran ketiga. Yang mulia, hal yang sudah hilang tidak perlu terlalu dipikirkan. Masih ada setengah bulan lagi, kamu akan segera tinggalkan kediaman ini. Gimana minta restu pernikahan dari Kaisar, dan cara nyatakan perasaanmu pada Nona Yuli, itulah yang seharusnya kamu pikirkan sekarang. Kamu benar. Beberapa hari ke depan, aku akan nyatakan perasaanku pada Yuli. Kalau perasaan kami cocok, aku akan segera ke istana untuk minta restu. 1 bulan lagi, kamu bantu aku siapkan jamuan teh. Pastikan Yuli diundang. Nanti saat waktunya tiba, aku akan langsung ungkapkan identitasku yang sebenarnya. Baik, Kamu boleh pergi. Sania, sekarang kamu berada di kediaman pangeran ketiga. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa tidak boleh aku? Lihat apa sih? Bukankah aku menikah dengan pangeran ketiga? Iya benar. Lihat jubah naga ini. Pangeran ketiga bukannya bodoh dan lugu. Kamu Benar. Ini kan dalam ramalan nasib Nona Sania, ada keberuntungan dari bintang Kaisar. Tapi pernikahan ini justru hapus semua keberuntunganmu. Sebenarnya ceritanya panjang. kalau begitu singkat saja. Kita duduk dulu. Ceritakanlah. Mau makan dulu apa tidak? Kamu belum jawab pertanyaanku. Kita makan dulu saja. Kamu juga kelihatan pucat. Aku tidak lapar. Lapar tidak? Lapar. Sajikan makanannya. Silakan makan, Nyonya Sania. Bibi. Bibi lihat Bibi pengurus tidak nyangka Nyonya Sania masih ingat pada hamba. Aku Bibi pengurus di kediaman pangeran ketiga. Nanti kalau butuh apapun, Nyonya Sania bisa langsung perintahkan aku saja. Oh iya. Gimana kondisi luka Nyonya Sania? Lukaku sudah tidak sakit lagi. Obat yang Bibi berikan sangat manjur. Obat itu salep penyembuh luka yang langka. Setiap kediaman cuma punya satu saja. Tuan Yanto biasanya tidak tega untuk pakai itu, tapi beliau paksa aku untuk gunakan itu semua padamu. Oh iya, kata Tuan Yanto, hari ini hari ulang tahun Nyonya Sania. Ini semangkuk mie panjang umur yang khusus disiapkan untuk Nyonya Sania. Silakan dinikmati Nyonya Sania. Terima kasih, Bibi. Gimana kamu tahu kalau hari ini ulang tahunku? Kalau kamu benar-benar pangeran ketiga, orang yang nyalakan lentera hari itu
Orang yang kembalikan barang peninggalan ibuku itu juga kamu? Tunggu dulu. Makan mie dulu. Kalau sudah dingin nanti tidak enak lagi. Oh. Pertanyaan yang tadi kamu ajukan, nanti akan kujawab satu persatu. Oke? Sejak ibuku meninggal, ini pertama kalinya ada orang yang merayakan ulang tahunku. Makanlah. Aku akan jawab pertanyaanmu yang pertama dulu. Di luar sana, beredar kabar aku gila dan bodoh. Itu bukan sekadar rumor. Aku sendiri yang sengaja sebarkan itu. Kenapa kamu lakukan itu? Dinasti Naya itu dinasti baru. Belum sampai 10 tahun sejak gulingkan dinasti sebelumnya. Istana masih penuh gejolak. Banyak yang bentuk kelompok sendiri. Semua mulai bergerak diam-diam mau angkat raja baru. Jadi aku harus pura-pura gila dan bodoh untuk selidiki diam-diam dalam di balik semua ini. Dan basmi mereka sampai tuntas demi ayahanda. Itu berarti berbahaya sekali bagimu, kan? Memang berbahaya. Tapi kalau berhasil, ayahanda akan angkat aku jadi putra mahkota. Jadi raja di atas semua orang. Bukankah itu layak diperjuangkan meski harus mengtaruhkan nyawa? Pantas diperjuangkan. Beberapa hari yang lalu, aku kembali ke istana untuk melapor. Lalu berdiskusi dengan ayahanda. Kami putuskan untuk jadikan pernikahan sebagai alasan. Pada malam pernikahan, kami kirim orang ke istana untuk sebarkan kabar besar kalau kamu punya keberuntungan dari bintang kaisar. Dengan keberuntungan dalam pernikahan, kamu bantu aku sembuh dari penyakit bodohku. Besok, waktu kamu ikut aku ke istana untuk sajikan teh, berita ini pasti heboh di mana-mana. Nanti saat itu, semua orang akan perhatikan kamu dengan rasa penasaran. Jadi begitu rupanya. Tentang nyalakan lentera langit. Waktu aku tahu kalau yang akan kunikahi itu kamu, aku mau tahu lebih dulu seperti apa sifat calon istriku. Hari itu, kebetulan aku lihat kamu sedang dipersulit, lalu aku tahu kipas bundar itu peninggalan ibumu. Jadi aku pikir untuk bantu kamu. Berterima kasih atas kebaikan pangeran ketiga. Cepat bangunlah. Mana ada istri yang harus beri penghormatan besar pada suaminya. Kamu sekarang sudah jadi istriku. Tentu saja aku harus lindungi kamu. Tuan Yanto. Nyonya Sania, silakan ikut aku. Kamu ngapain melamun? Duduklah. Sekarang aku sudah jadi istri orang. Tidak seharusnya aku malu-malu lagi. Sania, kamu berani ungkapkan cinta, tidak peduli hal-hal kecil. Aku selalu ngira kamu itu berani dan terbuka sekali. Ternyata kamu penakut juga ya. Sania,
Ini pertama kalinya aku nikah, jadi wajar saja aku gugup. Tidak seperti kamu. Lihat saja aku biasanya kelihatan santai dan cuek, tapi ini juga pertama kalinya bagiku. Aku juga yang bukan pertama. Aku tidak buat dia marah kan? Kalau di hari pertama menikah, aku sudah ditinggal sendirian di kamar. Gimana aku harus bersikap di kediaman ini ke depannya? Kamu mau kemana? Ada apa? Tolong jangan pergi ya. Tenang saja. Aku tidak akan kemana-mana. Aku salah. Aku akan lebih berani dan terbuka. Aku tidak akan terlalu peduli hal-hal kecil. Sudah larut malam. Tidurlah. Besok kita masih harus masuk istana. Kamu sudah dengar belum? Sejak Nyonya Sania nikah ke sini, Tuan Yanto yang dulu bodoh dan lugu tiba-tiba jadi normal. Cheryl pelayan. Kak Cheryl, kamu kenapa? Kamu kelihatan tidak begitu senang. Kamu belum dengar ya? Nyonya Sania itu sebelum nikah ke sini tergila-gila sekali dengan seorang guru di kediaman ini. Seluruh ibu kota tahu soal itu. Wanita yang tidak tahu malu seperti itu mana pantas nikah dengan Tuan Yanto. Ada juga hal seperti itu? Tuan Yanto memang baik dan selalu menahan diri. Tapi aku tidak bisa tahan hal begitu. Lihat saja nanti gimana aku akan kasih dia pelajaran. Nyonya Sania, tahan sedikit ya. Hari ini kamu harus masuk istana, tidak boleh terlambat. Kamu sengaja ya? Sengaja apa? Aku bahkan belum pakai tenaga. Kamu sudah teriak-teriak duluan. Jangan-jangan kamu sengaja mau ulur waktu? Panggil Bibi Lia ke sini. Kalau aku diam saja, nanti mereka malah makin berani. Ada apa? Tidak bisa bedakan lagi siapa majikan di sini? Baik. Kamu mau panggil Bibi Lia pun aku tidak takut. Bibi Luo itu tanteku. Bahkan Tuan Yanto pun harus hormati dia. Nyonya Sania pikir sudah dapat posisi tinggi dan merasa hebat. Gosip burukmu di ibu kota sudah tersebar kemana-mana. Saranku lebih baik bersikap rendah hati di kediaman ini. Nyonya Sania. Salam hormat pada Nyonya Sania. Bibi, kamu datang tepat waktu. Tadi pelayan ini lagi marahi aku. Aku mau tanya kamu, apa aturan di kediaman ini izinkan pelayan untuk marahi majikan? Tante, aku tidak begitu. Aku cuma bantu Nyonya Sania berdandan. Tidak tahu kenapa Nyonya Sania tiba-tiba ngeluh kesakitan. Bahkan marahi aku sambil nunjuk hidungku. Tante, Tuan Yanto itu baik hati, selalu perlakukan pelayan dengan baik. Siapa sangka Nyonya Sania ternyata galak sekali. Tolong ajari dia aturan yang benar agar nanti dia tidak tindas Tuan Yanto. Tante, Nyonya Sania. Mohon maaf Nyonya Sania. Aku yang tidak bimbing keponakanku dengan baik. Aku akan segera usir dia dari kediaman ini. Bibi, kamu sudah lama di kediaman ini dan juga pengurus di kediaman ini. Aku sangat hormati kamu. Tapi, kamu kurang baik dalam membimbing sampai pelayan berani melawan majikan. Itu juga kesalahanmu. Kalau tidak hukum kamu, takutnya yang lain tidak akan patuh. Aku paham. Kamu akan dihukum potong gaji 3 bulan. Kamu terima tidak? Baik. Ada apa ini? Ada apa ini? Tuan Yanto. Ini soal keponakan hamba, Cheryl, sudah berlaku kurang ajar pada Nyonya Sania, tapi sudah aku tangani. Gimana kamu tangani itu?
Cheryl akan langsung diusir dari kediaman. Hamba juga dihukum potong gaji 3 bulan. Tuan Yanto, tolong aku. Tuan Yanto, aku sudah layani Tuan selama 8 tahun dengan setia dan tulus. Aku benar-benar tidak tahan perilaku Nyonya Sania. Makanya aku bicara untuk tegur dia sebentar. Nyonya Sania berperilaku seperti apa maksudmu? Aku dengar Nyonya Sania itu sebelum menikah ke keluarga ini pernah dekat dengan guru di kediaman dan hubungannya tidak jelas. Karena kamu suka sekali bergosip tentang urusan majikan, kalau begitu, potong saja lidahmu itu. Bima, Tunggu dulu. Dia keponakan Bibi Lia. Demi hormati Bibi Lia, maafkan saja dia. baiklah. Aku nurut sama kamu. Usir dia dari kediaman ini. Tuan Yanto. Sania, ini. Apa ini? Ada satu buku itu mas kawin untukmu. Kamu datang ke kediamanku, Tuan Yaka juga kurang perhatikan. Mungkin juga tidak kasih kamu uang apapun. Buku yang satu lagi itu daftar semua emas dan perak di gudangku. Di dalam kotak itu ada kuncinya. Kedepannya, semua urusan keuangan di kediaman ini, kamu yang akan urus. Aku yang ngurus. Sekarang kamu sudah jadi istriku. Terserah kamu mau beli apapun ke depannya. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Jaga baik-baik ya. Pulanglah lebih awal. Dia memang sengaja bantu naikkan wibawaku di depan para pelayan. Ibu, aku nikah dengan orang yang baik sekali. Ibu bisa tenang sekarang.